Jadi tujuan dari kegiatan pada hari ini untuk kegiatan workshop peningkatan kompetensi kepala sekolah khusus untuk SMK adalah dalam rangka bagaimana ada keberlanjutan program COE dan CEO yang sudah Jawa Timur ada beberapa kepala sekolah yang sudah ditunjuk oleh Kemendikbud. Nah, kegiatan ini dalam hal bagaimana lebih memantapkan pelaksanaan lembaga yang sudah ditunjuk sebagai COE dan juga sebagai CEO. Selain itu juga kami ingin dengan kegiatan ini SMK bagaimana bisa mengembangkan gerakan sekolah menyenangkan sehingga anak-anak kita merasa senang berada di sekolah, merasa senang mengikuti pembelajaran, dan otomatis kalau pembelajaran itu menyenangkan bagi anak, maka materi pembelajaran akan mudah untuk diterima oleh peserta didik. Inilah yang belum dimasukkan di dalam BPS. Karena BPS itu yang dikatakan bekerja itu kalau seseorang itu bekerja minimal 35 jam per minggu. Dan kantornya jelas, punya izin yang jelas. Sementara siswa kita yang dari teknik kendaraan misalnya buka bengkel, ya namanya buka bengkel baru, ya asal ada izinnya nanti. Yang punya kompetensi tata kecantikan, melakukan facial dari rumah ke rumah, hasilnya cukup banyak. Bahkan kemarin saya di Bangkalan, rata-rata orang Bangkalan yang buka salon itu hasilnya 8 juta minimal per bulan. Ini kan sudah jauh dari UMK. Oleh karena itu ini kebanggaan kita bersama, dan saya minta para kepala SMK di saat 6 bulan dari kelulusan siswa, lakukanlah evaluasi siswanya ini ke mana. Inilah yang saya katakan bahwa SMK itu punya keunggulan kompetitif dibanding sekolah-sekolah yang lain. Dan karena kondisi inilah maka di dalam RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, di Jawa Timur itu targetnya 70% SMK, 30% SMA. Jadi SMK ini diharapkan oleh Gubernur Jawa Timur Ibu Khofifah Indar Parawansa ini punya keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif apa diantaranya? Di antaranya adalah bahwa SMK itu orientasinya adalah spesifik human capital, memberikan pembelajaran kompetensi khusus kepada siswa, sehingga siswa memiliki keahlian khusus. Ini salah satu keunggulan. Dan yang kedua, SMK ini memiliki spektrum yang luas, mulai sosial sampai teknik, ada semua. Sehingga dari lulusan apapun bisa diberi keterampilan oleh SMK. Dan insya Allah waktu tunggu siswa yang lulus yang mau mencari kerja itu tidak butuh waktu lama, bisa bekerja, baik itu sebagai karyawan maupun sebagai wirausaha. Meskipun ada daerah-daerah tertentu yang perlu ada peningkatan soft skill. Di sini ada dari Sampang. Saya beberapa waktu yang lalu, saat saya dari Sumeneb, saya diundang teman-teman kepala SMK dari Sampang, diajak makan di rumah makan. Apa itu Bu Tati? Yang balungnya gede-gede? Kang? Apa namanya? Namanya apa? Kokot. Ya, kokot namanya. Ya karena saya senang makanan-makanan yang gak sehat begitu, saya mau. Karena rasanya enak, saya mampir. Di situ banyak kepala SMK, ternyata tak pikir ya 1-2, ternyata banyak banget.
Saya tanya, Pak, panjenengan dari SMK mana, SMK ini? Kompetensi apa Pak yang ada di sekolah jenengan di Sampang ini? Oh, ada multimedia Pak, ada teknik kendaraan ringan, ada ini, ada itu. Saya tanya sebelahnya lagi, panjenengan Pak, multimedia ada Pak? Semua itu menjawab multimedia itu disebut yang pertama. Ya, tidak salah ya, karena memang sekarang zamannya teknologi digital. Maka multimedia itu menjadi kebanggaan dimanapun SMK itu. Terus saya berpikir, lah di Sampang ini kalau multimedia semua kerjanya di mana, pikir saya. Saya tanya, loh Pak, lah terus yang lulusan multimedia ini kalau bekerja di Sampang bekerja di mana Pak? Dan selama ini hasil evaluasi Bapak kerja di mana? Ternyata kepala-kepala SMK itu pada mengatakan begini, Pak Kadis, di Sampang itu mau memiliki kompetensi multimedia, mau tata kecantikan, mau teknik kendaraan ringan. Kalau sudah lulus Pak, kerjanya jual sate Pak. Tenang lagi sampai guyon apa? Enggak Pak. Kemarin itu siswa saya yang berangkat ke Banjarmasin itu ada 7 Pak. Oh iya Pak, dari siswa saya ada 9. Nah ini kan mungkin kurang memahami dengan kompetensi yang dia miliki. Kalau dia ingin kerja di perusahaan, dia harus melamar di perusahaan apa. Kalau dia ingin berwirausaha sementara dia tidak punya modal, mau pinjam bank, dia takut karena dia tidak tahu bagaimana cara pinjam bank dan bagaimana menghitung profit atau kelayakan bila dia ingin berwirausaha. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, soft skill ini tidak kalah pentingnya dengan hard skill. Kalau hard skill saya yakinlah yang namanya setiap hari diajari kompetensi keahlian pasti ahli semua. Tetapi yang namanya soft skill, kalau kita tidak memberikan pembelajaran soft skill, maka kurang optimal keberadaan siswa itu. Dan alhamdulillah, ternyata soft skill ini tidak melihat apakah itu Surabaya ataukah kabupaten kota yang jauh dari Surabaya. Saya seminggu yang lalu ke Pacitan, saya berani mengatakan siswa SMK di SMK yang saya hadiri di Surabaya dibanding di Pacitan, soft skillnya itu lebih hebat di Pacitan. Ada yang dari Pacitan? Iya. Saya datang di SMK Surabaya, saya melihat hard skillnya bagus-bagus. Coba diperagakan, diperagakan bagus. Sama saya di Pacitan juga gitu. Dari kompetensi apa ini? Coba peragakan, diperagakan dengan bagus. Tapi begitu saya tanya, Mas, Mbak, tolong jelaskan ini cara kerjanya bagaimana? Dingkluk dan tidak menjawab. Itu Surabaya. Tetapi Pacitan, di saat saya tanya begitu, menatap saya dan menjelaskan dengan berani. Ini yang saya katakan bahwa soft skill itu perlu. Dan sekarang SMK itu kan alhamdulillah ditambahi Pak Jahani, bos, meningkat cukup besar di tahun 2021 ini. Saya berharap dana yang ada maupun BPOPB silahkan digunakan untuk meningkatkan soft skill. Panggillah narasumber dari luar sekolah sesekali untuk memberikan pengetahuan bagaimana bersikap, berperilaku. Saya sering mengatakan ojo maneh siswanya, kepala sekolahnya itu loh. Saya contohkan, saya sering kali hadir di sekolah. Begitu turun dari mobil saya dipersilakan, silakan Pak Kadis, silakan. Saya disuruh berjalan di depan. Maksudnya bagus, silakan Pak. Saya disuruh jalan di depan, tapi begitu di perempatan, silakan Pak.
Iya silahkan, tuh saya suruh terus apa belok kiri apa belok kanan. Ini hal-hal ringan Pak, tapi kan menjengkelkan gitu. Iya, begitu masuk di dalam sekolahan, di tengah-tengah sekolah ada perempatan, saya berhenti. Loh berhenti, saya masih disilahkan. Silakan Pak. Lanjut Pak, silakan. Iya, lanjut nanti. Ini bagian dari soft skill. Oleh karena itu, sebetulnya untuk memberikan pembelajaran kehidupan protokoler itu tidak mahal. Panggillah anggota dari Kodim tentara 1 orang, suruh melatih PBB. Cuma kasih transport saja. Saya bisa mengatakan begini karena saya 15 tahun di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur. Anak buah saya semua dilatih oleh tentara. Kan kepala dinasnya tinggal melihat saja. Jadi hadirkanlah dari TNI, dari kepolisian misalnya, dari polsek misalnya, pinjam 1 orang, mau kasih transport aja untuk memberikan pembelajaran protokoler, baris berbaris, kemudian memberikan pembelajaran bagaimana kalau ada acara-acara resmi di sekolahan supaya tertata dengan baik. Kalau panjenengan manggil John Robert Power terlalu mahal, ya panggillah yang tahu 10% dari John Robert Power misalnya. Yang penting bahwa soft skill seseorang itu sangat dibutuhkan. Di antaranya keluhan iduka yang saya terima adalah lulusan-lulusan SMK itu pekerja-pekerja yang hebat, pekerja-pekerja keras, tetapi kalau tidak diperintah tidak bekerja. Artinya bahwa mereka tidak punya inovasi-inovasi selain diperintah. Nah, oleh karena itu seseorang bekerja di perusahaan itu kan pasti punya job, ya. Punya tupoksi, tugas pokok dan fungsinya apa dia. Nah, itu harusnya kan dia bekerja kalau dia memiliki soft skill yang bagus. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, tugas kita semua adalah mampu mengantarkan siswa untuk menghadapi era saat ini adalah era disrupsi, era teknologi digital, termasuk dalam situasi apapun. Bawalah secara psikologis kepada siapapun orang yang kita kenal, siapapun yang ada di depan kita, meskipun baru hitungan detik kita kenal, tapi bawalah jiwa ini seakan-akan kita sudah mengenal orang yang ada di depan kita ini adalah orang yang akrab dengan kita, sehingga kita bisa leluasa mengusulkan sesuatu. Lakukan pendekatan-pendekatan kepada iduka, kepada perusahaan-perusahaan yang sekiranya sesuai dengan kompetensi yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian, sehingga lakukanlah kerjasama dengan iduka. Dan saya bangga, ternyata banyak SMK-SMK yang sudah kerjasama dengan perusahaan-perusahaan, lebih dari 100 perusahaan, sehingga mencarikan magang bagi siswanya tidak sulit, mencarikan kerja bagi siswanya yang ingin bekerja di perusahaan tidak sulit, meminta guru dari perusahaan-perusahaan untuk memberikan pembelajaran di SMK tidak sulit. Inilah Bapak Ibu sekalian yang sangat kami harapkan. Pendidikan di Jawa Timur itu tanggung jawab kita bersama. Oleh karena itu, mari kerjasama yang baik. Berilah saya masukan. Saya sangat butuh masukan dari panjenengan semua. Karena panjenengan semua sebagian besar yang ada di depan saya ini adalah orang-orang pendidikan. Sementara saya ini orang perhubungan. Bagaimana tidak? Saya S1, S2, S3 semua di bidang transportasi. Saya 15 tahun di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, dan alhamdulillah selama saya menjabat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur, setiap tahun saya mendapatkan penghargaan dari Presiden Republik Indonesia.
Saya ingin begitu saya masuk di pendidikan, saya ingin tentunya adalah kerja dari panjenengan semua. Berbagai prestasi nasional itu mari kita boyong ke Jawa Timur. Kompetisi sains nasional yang selama ini pialanya banyak berada di DKI Jakarta, sekarang sudah kita boyong ke Jawa Timur. Dan tentunya prestasi-prestasi SMK yang saya harapkan kita boyong ke Jawa Timur. Oleh karena itu, salah satu misalnya LKS, siapkanlah dengan baik. Yang terakhir Bapak Ibu yang kami hormati, ini adalah amal. Saya meminta para kepala SLB untuk memberikan kompetensi keahlian siswanya untuk bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang sekiranya bisa dimasuki oleh siswanya. Kenapa? Karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas itu tegas mengatakan bahwa perusahaan negara, BUMN maupun BUMD, itu minimal 2% harus dialokasikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Perusahaan-perusahaan swasta 1% minimal untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Sementara BUMN jumlah karyawannya itu sangat banyak. Coba Telkom, PLN, BUMD sendiri karyawannya juga sangat banyak. Misalnya Bank Jatim itu 26.000 karyawannya. Nah kalau 2% dari 26.000 kan lumayan. Itu bisa dimasuki oleh anak-anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu panggilan hati kepada para kepala sekolah di SLB termasuk guru-gurunya, kalau misalnya mau mengantarkan siswanya menjadi pegawai perbankan, ya harus diajari perbankan. Karena memberikan pembelajaran anak-anak berkebutuhan khusus itu hati yang bicara. Karena masing-masing anak punya kemampuan tersendiri. Dan seorang guru harus pandai membaca anak-anak ini apa yang sekiranya mampu, antarkan mereka, beri keahlian mereka. Dan saya mengatakan, kalau butuh praktek-praktek dan tidak memiliki peralatan, saya persilahkan kerjasama dengan SMK. Oleh karena itu pada kesempatan yang baik ini, apabila ada SLB yang butuh praktek di SMK, kami minta dengan hormat difasilitasi. Karena jumlah SLB, jumlah anak-anak berkebutuhan khusus, saya tidak menyangka begitu banyaknya, banyak banget di Jawa Timur itu anak-anak berkebutuhan khusus. Itu menjadi tanggung jawab moral kita yang ingin bekerja di perusahaan. Cobalah gali anak berkebutuhan khusus, siswa per siswa ini pengennya ke mana. Kalau ingin berwirausaha, harus mulai di bangku sekolah, diajari, ditanya, diberi pemahaman bagaimana berwirausaha. Demikian Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Namun sebelum saya akhiri, mungkin ada hal-hal yang perlu disampaikan.